Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat dan karunia-Nya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, yang patut kita syukuri adalah Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama belajar agama, belajar bagian dari agama kita. Karena bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita yang harus kita pelajari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhu Iqtida'is Siratil Mustaqim, dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim, dan ana ambil perkataan ini dari syarahnya, Syarah Iqtida'us Siratil Mustaqim yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Maka bahasa Arab termasuk dari agama ini, yaitu termasuk dari agama Islam. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Mengetahui bahasa Arab hukumnya fardu serta wajib. Fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun. Karena memahami kitab Al-Quran dan sunnah itu hukumnya fardun. Wala yufhamu wala yufhamani illa bifahmil lughatil arabiyyah. Tidak mungkin keduanya dipahami melainkan dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan tidak mungkin kewajiban itu bisa sempurna kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Ya, barang siapa dan sesuatu yang yang wajib itu tidak sempurna dengan sebab wasilah tersebut, maka wasilah itu menjadi wajib. Nah, inilah perkataan ulama besar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menunjukkan perkara bahasa Arab bukan perkara ringan, suatu yang besar di mata ulama. Dan memang Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quranul Karim ikhwati fillah dengan bahasa Arab. Di antaranya dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Ketika Rabb kita
Rabbul Alamin itu berfirman, wa innahu latanzilu Rabbil Alamin, dan sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Rabb Al-Alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihi Ruhul Amin, yaitu Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, turun dengan membawanya. Ala qalbika litakuna minal mundzirin, kepada hatimu Muhammad, supaya engkau menjadi termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, Allah berfirman di dalam surat ini mengatakan bahwa Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita yang harus kita pelajari. Namun ya, musuh-musuh Allah, ya, musuh-musuh Islam itu ingin menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab, membuat mereka lari dari bahasa Arab, membuat mereka malas untuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau berkata, wa ilmun nahwi minal ulumi allati yajibu 'alal muslimina an yu'tuhu ihtimaman. Ilmu nahu yaitu cabang dari bahasa Arab dan yang kita akan pelajari dasarnya dari kitab ini, ya, ilmu nahu kata Syekh Mukbil termasuk ilmu yang wajib kaum muslimin, ya, itu memberikan perhatian padanya. Idh a'da'ul islam yunaffiruna al-muslimina an lughati dinihim. Ya. Karena musuh-musuh Islam itu membuat lari kaum muslimin dari bahasa agama mereka. Wa yushgilunahum bima laysa min daruriyati dinihim. Dan musuh-musuh Islam itu telah menyibukkan kaum muslimin, ya, dengan perkara yang bukan termasuk darurat dalam agama mereka. Ya, ini menunjukkan ya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting sekali kita mempelajarinya. Maka kita jangan malas belajar bahasa Arab. Insya Allah ya buku ini ya akan membahas dasar atau istilah-istilah nahu yang dasar dan sorof yang dasar, dan penulis membuat buku ini, menulis buku ini untuk para pemula. Namun lafaz pemula ini jangan kita remehkan ikhwah, bahwa pemula ini, dasar ini, pokok ini ya adalah sesuatu yang sangat bisa menentukan kita di kemudian hari insyaallah taala. Ya, tidaklah mungkin bangunan itu bisa besar dan bisa kokoh serta bisa kuat kecuali dari pondasi yang kokoh dan kuat. Maka dasar ini apabila kita pahami dengan betul, ya, dengan benar, maka insya Allah di kemudian hari Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari, mendalami bahasa Arab, sehingga kita bisa memahami agama kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman salaful ummah yang mereka menulis tafsir dan menulis syarah-syarah hadis menjelaskan hukum-hukum dalam agama kita dengan tentunya dengan bahasa Arab. Ya, kita lihat, kita akan pakai buku, ya, ini disingkat oleh penulis dan banyak dikenal buku ini, singkatannya adalah PBNS. Ya, pengantar bahasa Arab, Nahu dan Sorof, yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Ya, semoga buku ini bisa menjadi wasilah kaum muslimin ya untuk semakin dekat dengan bahasa Arab dan semakin dekat dengan agama mereka. Dan juga semoga bagi penulis ya buku ini menjadi amal jariah yang terus mengalir ya sampai wafatnya kelak. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan memberkahi ilmu beliau, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman
ya dalam agamanya. Perhatikan ikhwah, kita masuk ke mukadimah pengantar penulis di halaman, ya di sini tidak ada halamannya ya, pengantar penulis, kata penulis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'du. Bahasa Arab adalah bahasa kitab suci tercinta Al-Quran yang mulia. Bahasa yang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dengannya kitab-kitab para ulama ditulis. Ya, inilah alasan penulis, ya, kenapa beliau ingin berusaha, ya, memberikan sumbangsi kepada umat ini dengan menulis dasar-dasar bahasa Arab, pondasi bahasa Arab, karena bahasa Arab ini di dalam pengantar beliau bahwa bahasa Arab adalah bahasa kitab suci tercinta kita, Al-Quranul Karim yang mulia. Juga yang lisan manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para ulama menulis kitab-kitab itu dengan bahasa Arab. Maka tiga alasan ini, ya, penulis menulis kitab ini supaya, ya, kita semakin cinta terhadap bahasa Arab. Kita lanjutkan kata penulis hafizahullah taala, tidakkah kita malu apabila kita mahir dalam berbagai bahasa, kita serius mempelajarinya, tetapi kita tidak mengenal bahasa Arab ini? Ya, coba kita ajak bicara hati kita, ikhwati fillah, ya. Apakah kita lebih semangat mempelajari bahasa asing daripada bahasa kita sendiri? Bahasa Arab adalah bahasa kita sendiri, bahasa agama kita. Ya, bahasa agama kita. Tidaklah kita malu, ya, mengorbankan waktu kita, semua waktu kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan pikiran kita untuk mempelajari bahasa asing. Tetapi bahasanya sendiri, yaitu bahasa agamanya sendiri, ya, dia tidak berusaha untuk memahaminya, bermalas-malas mempelajarinya. Ya, maka seharusnya kita malu. Kita lanjutkan. Buku ini merupakan buku pengantar untuk orang yang baru atau pemula dalam bahasa Arab. Penyusun berusaha menyajikan secara praktis dan mudah bagi pemula dengan mengenalkan beberapa istilah dari buku Nahwu seperti Al-Ajurumiyah, agar ketika mempelajarinya istilah-istilah tersebut sudah tidak asing lagi baginya. Ya, bahasa Arab atau buku Al-Ajurumiyah ini, ya, ini dikenal oleh kaum muslimin, ya, banyak dipelajari di pesantren-pesantren, ya, banyak dipelajari oleh kaum muslimin di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah. Tentunya kaum muslimin banyak yang mengenal tentang buku yang namanya Al-Ajurumiyah ini. Ini adalah kitab tentang, berbicara tentang ilmu nahu, bagian dari bahasa Arab. Ya. Maka penulis menulis kitab ini adalah mengenalkan istilah-istilah yang ada seperti di kitab Al-Ajurumiyah ini. Nah, ketika kita mau memasuki kitab Al-Ajurumiyah, istilah-istilah yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari itu, ya, kita tidak asing lagi, sudah memahaminya. Ya, mohon untuk para peserta yang lain mic-nya dimatikan ya, supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Coba perhatikan semuanya masing-masing, lihat mic-nya, ya, mic-nya di nonaktifkan. Ya, ini. Jadi penulis alasannya menulis kitab ini supaya untuk mengenalkan istilah-istilah yang ada di kitab, khususnya di kitab Al-Ajurumiyah. Kemudian kata penulis, harapan penyusun, semoga buku ini bermanfaat dan dapat mendorong kaum muslimin untuk semangat mempelajari bahasa Arab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, penyusun Abu Ya'la Kunaidi LC hafizahullahu
Ta'ala. Ya, lihat ikhwah daftar isi. Ya, di sini di daftar isi ini penulis menuliskan ada 25 pelajaran dan terbagi menjadi 4. Ya, terbagi menjadi 4. Pelajaran ke-1 sampai ke-4 itu muqaddimah. Ya, pengenalan saja. Kemudian dari pelajaran ke-5 sampai pelajaran ke-13, ya, penulis berbicara tentang isim. Ya, isim, tanda-tandanya dan jenis-jenisnya. Kemudian dari pelajaran ke-14 sampai ke-21, ya, penulis berbicara tentang fi'il dan jenis-jenisnya. Kemudian dari pelajaran 22 sampai 25, penulis membahas tentang huruf. Ya, insya Allah kita akan mempelajarinya ya satu persatu. Kita masuk ke pelajaran 1, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Ya, kenapa kita harus mengenal huruf hijaiyah? Ya, karena bahasa Arab itu tersusun, kalimatnya tersusun dari beberapa kata. Dan kata itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Maka mengenal huruf hijaiyah ini adalah mengenal suatu yang terkecil atau terdasar, ya, bukan terkecil, terdasar dari bahasa Arab ini. Ya. Cara melafadzkan huruf hijaiyah dengan benar, ya, itu bisa membantu memahamkan orang lain ketika kita berbicara. Tapi salah melafadzkan huruf bisa merubah arti atau bisa merubah makna atau bisa orang lain yang mendengarkannya bisa salah pemahaman apabila kita tidak melafadzkan huruf hijaiyah dengan benar. Perhatikan ya di sini mengenal huruf hijaiyah halaman 10, ya, dari huruf hamzah sampai huruf ya. Ya, di sini penulis mengisyaratkan bahwa orang yang ingin belajar bahasa Arab minimal ya dia bisa mengaji terlebih dahulu, bisa tahu huruf hijaiyah terlebih dahulu. Bagi yang belum bisa ngaji, ya diharapkan ya untuk belajar ngaji terlebih dahulu atau dia sekalian belajar bahasa Arab juga belajar ngaji. Karena bahasa Arab ini terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah ini. Ya, ini huruf-huruf hijaiyah ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30. Ya, di situ huruf pertama alif, kemudian ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, sad, dad, ta, dha, ya, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif, ya. Ya, ini huruf hijaiyah. Anda yakin semuanya yang ikut daurah ini semuanya sudah bisa insya Allah. Ya, kita lihat halaman berikutnya, halaman 12. Ya, dan di halaman sebelumnya tadi 11 itu menulis huruf hijaiyah. Ya, jadi di antara belajar bahasa Arab juga belajar menulis. Ya, tapi kita loncat ke halaman 12, perhatikan. Kata penulis hafizahullah taala, ikhwah, mengenal huruf dan membacanya dengan benar merupakan dasar bagi seseorang yang belajar bahasa Arab. Dalam melafadzkan huruf, seseorang harus benar mengucapkannya. Karena kalau salah, karena kalau salah dapat berakibat fatal dan dapat berubah arti.
Di bawah ini ada beberapa contoh-contoh dari Al-Quran yang memiliki lafaz yang mirip dan berbeda makna. Jadi di dalam Al-Quran penulis memberikan beberapa contoh saja. Ya hanya contoh, tidak semuanya. Ya masih banyak yang mirip seperti itu. Jadi contoh-contoh dalam Al-Quran yang memiliki lafaz yang mirip tapi berbeda makna. Contoh nomor satu, ikhwah, di situ wa asarru, ya, wa asarru dengan asarru, ya maaf ada wa-nya, tidak ada wa-nya ya. Asarru dengan asarru, ya. Yang satu dengan sin, yang satu dengan sod, ya. Dua-duanya satu makhraj tapi berbeda sifat. Tapi kalau dengan sin, ya itu artinya menyembunyikan, merahasiakan. Sedangkan asarru dengan sod, ya artinya terus menerus. Ya asarru menyembunyikan atau merahasiakan, asarru terus menerus. Kemudian yang kedua, ikhwah, al-munzarin dengan al-munzarin. Yang atas itu dengan zal, yang artinya orang-orang yang diberi peringatan. Sedangkan yang bawah al-munzarin dengan dha, yaitu orang-orang yang diberi penangguhan. Lihat artinya sangat jauh sekali. Maka inilah pentingnya ya kita bisa melafazkan huruf hijaiyah dengan benar. Kemudian contoh yang ketiga, ikhwah, nadhiratun dengan nadhiratun. Yang pertama dengan dhad, yang kedua dengan dha. Ya, dua-duanya ada di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan juga ayat 23. Nadhiratun dengan dhad artinya berseri-seri. Tapi dengan dha yaitu melihat atau memandang. Ya, maka artinya sangat jauh sekali berbeda. Juga contohnya ya, markum dengan markum. Yang pertama dengan kaf, yang kedua dengan qaf. Ya, dengan kaf markum artinya bertumpuk-tumpuk. Markum dengan qaf artinya tertulis. Kemudian juga yang kelima contoh yang dibawakan penulis, yalbathun dengan yalbasun. Ya, yalbathun itu dengan sa artinya menetap. Sedangkan yalbasun dengan sin artinya memakai pakaian atau berpakaian. Ya, jauh sekali. Itu ada keterangannya di suratnya di samping kanan ya, di kolom yang kanan. Nanti antum bisa di rumah coba cek sendiri ya lafaznya dan artinya. Kemudian kita lanjutkan, ikhwati fillah, pelajaran kedua ya. Jadi pelajaran ke satu itu pengenalan atau mukaddimah, pelajaran kedua juga mukaddimah. Mengenal tanda baca dan mad. Ya, lihat halaman 14. Kata penulis hafizahullah taala, dalam bahasa Arab mengenal tanda baca yaitu tanda baca itu fathah ya. Tanda baca itu fathah, kemudian kasroh, dhammah, ya kemudian sukun, tasydid dan yang lainnya. Ya, ini tanda baca. Ini sangat penting sekali. Ya, sebagaimana kita tadi membedakan huruf hijaiyah ya satu dengan yang lainnya itu sangat penting, juga membedakan tanda baca, mengenal tanda baca, ya maka ini juga sangat penting. Dia juga dapat mengubah arti nantinya. Ya, demikian juga perhatikan dengan bacaan mad. Sama mad panjang pendeknya. Ya, panjang pendeknya kata dalam bahasa Arab itu bisa mempengaruhi arti. Karena hal ini sangat berkaitan dengan makna atau arti. Jika salah mengucapkan bisa salah arti.
Oleh karenanya memperhatikan hal ini sangat penting sekali. Ya, jadi di sini penulis mengisyaratkan kepada kita selain kita bisa membedakan huruf hijaiyah, melafadzkan huruf hijaiyah dengan benar, juga kita harus perhatian dengan tanda baca seperti harokat, ya, fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid dan yang lainnya, juga mad, ya, panjang pendeknya itu harus diperhatikan karena dapat merubah arti juga. Contoh di sini yang tanda baca, ya lihat di sini ta yafturun, ya taknya dhammah. Dengan yang bawah yaftarun, ya taknya fathah. Tulisannya sama, ya terdiri dari huruf ya, fa, ta, ro, waw dan nun. Cuman yang membedakan dia satu harokat saja. Yang satu taknya dhammah, yang satu taknya fathah. Yafturun dengan yaftarun. Ini bisa salah arti. Lihat, yafturun dengan harokat dhammah artinya enggan beramal, futur. Ya, kita sering dengar futur. Ya, ini. Ya, yafturun. Ya, fiilnya. Kemudian kalau dengan fathah artinya mengada-ngada, ya, atau berdusta. Ya, mengada-ngada atau berdusta. Maka beda sekali jauh artinya. Hanya beda harokat, satu harokat saja. Contoh lagi misalnya yang kedua, ikhwati fillah. Ya, yasiddun, yasuddun. Yang pertama sodnya kasrah, yasiddun. Yang kedua sodnya dhammah, yasuddun. Hanya beda harokat saja, artinya berbeda. Kalau sodnya kasrah artinya bersorak. Sedangkan yang berharokat dhammah, yasuddun, artinya menghalangi. Ya, maka ini penting sekali memperhatikan, ya, tanda baca. Contoh lagi, ikhwati fillah. Ya, yang ketiga yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Baydun dengan bidun. Baydun banyak fathah. Ya, bidun banyak kasroh. Kalau dengan fathah, baydun, ya, baydun dengan fathah artinya telur. Tetapi kalau dengan kasroh bidun artinya putih. Ya, maka ibu-ibu kalau mau nyuruh anaknya ya beli telur ke warung dengan bahasa Arab, ya misalnya namanya Yusuf, ya anaknya Yusuf, tolong belikan baydun, ya tolong belikan telur, ya bukan dengan kasroh bidun, ya dengan fathah, ya baydun telur, bidun putih. Kemudian juga nomor 4, lihat ikhwah, ya summa, ya sanya dhammah, sama, ya sanya fathah. Kalau summa itu dengan dhammah artinya kemudian. Tapi kalau sama dengan fathah artinya di sana. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Itu summa. Ya. Juga ada sama. Ya, artinya berbeda, hanya beda harokat saja. Kemudian juga yang kelima, lihat alladzina dengan alladzaini. Ya. Zal, zalnya kasroh, zalnya fathah. Kalau zalnya kasroh itu untuk jamak, orangnya lebih dari dua, yaitu tiga ke atas. Sedangkan alladzaini untuk dua orang. Ya, contoh lagi nomor 6, al-mungdzarin dengan al-mungdzirin. Ya, al-mungdzarin dengan al-mungdzirin, dzanya yang pertama fathah, yang kedua dzanya kasroh. Al-mungdzarin artinya orang-orang yang diberi peringatan. Sedangkan al-mungdzirin adalah orang-orang yang memberi peringatan. Ya. Jadi orang-orang yang diberi peringatan itu zalnya fathah, al-mungdzirin. Kalau orang-orang yang memberi peringatan, al-mungdzirin, zalnya kasroh. Kita contohkan lagi, lihat yang dibawakan penulis. Al-jannatu. Ya, jimnya fathah. Al-jinnatu. Jimnya kasroh. Kasroh, afwan. Ya, kemudian al-junnatu, jimnya dhammah. Kalau al-jannatu jimnya fathah artinya surga,
Al jinnatu, jimnya kasro artinya jin. Minal jinnati. Ya, minal jinnati wanas. Al jinnati berarti jin. Al junnatu, ya, jimnya dengan dhamma artinya tameng atau perisai. Ya, perisai. Lihat, hurufnya sama, jim nun ta. Ya, jim, nun dan ta. Tapi harokat jimnya berbeda, maka bisa merubah arti. Ya, sekarang lihat yang ada tasydidnya. Nomor 8. Ya, pertama al-musaddiqin. Sodnya tidak ada tasydidnya, ikhwah. Sedangkan yang bawah al-musaddiqin, sodnya ada tasydidnya. Yang sodnya tidak ada tasydidnya, al-musaddiqin artinya orang yang membenarkan, orang-orang yang membenarkan. Sedangkan al-musaddiqin adalah orang-orang yang bersedekah. Ya, artinya jauh sekali ya. Ya. Nah, ini yang penting nomor 9 ikhwah. Ya, iyyaka. Ya, ya-nya ada tasydidnya ya kan? Ada tasydidnya. Iyyaka. Yang satu, iyyaka tidak ada tasydidnya. Ya, kalau iyyaka yang ada tasydidnya hanya kepadamu. Artinya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tetapi kalau ya-nya tanpa tasydid artinya sangat bahaya sekali. Jika dilafadzkan, ya, jika dilafadzkan dengan sengaja jatuh ke dalam kekufuran dan ini adalah lafaz kufur. Ya, hanya kepada cahaya matahari, hanya kepada mataharimu. Ya, bahaya itu. Perhatikan. Ya, ada tasydid atau tidaknya. Ya, juga yang penting lihat nomor 10 panjang pendek al-mataru to-nya panjang. Kemudian al-mataru to-nya pendek. Kalau to-nya panjang artinya bandara. Kalau to-nya pendek artinya hujan. Ya, kita ingin mengatakan hujan turun. Ya, maka tulisannya ya nazalal mataru. Ya, nazalal mataru. Hujan turun. Ya, to-nya pendek, jangan dipanjangkan nazalal mataru. Ya, bandara turun. Waduh, ya, bahaya kalau bandara turun ya bisa menimpa. Ya, itu ya, perhatikan. Jadi kalau kita ingin mengatakan hujan turun, to-nya dipendekkan. Ya, artinya hujan itu ya al-mataru. Sedangkan al-mataru ya artinya bandara. Kemudian juga nomor 11 jamalun. Mimnya pendek dengan jamalun, mimnya panjang. Ya, kalau mimnya pendek artinya onta. Kalau mimnya panjang artinya bagus atau ganteng ya, atau ganteng. Ya, kalau kita manggil orang yang namanya Jamal, mimnya dipanjangkan ya. Misalnya, wahai Jamal, ya Jamalu. Ya, ya Jamalu. Ya, wahai Jamal. Ya, jangan dipendekkan. Ya Jamal, jangan. Ya, khawatir kalau dia belajar bahasa Arab dan sangat perhatian sekali dengan bahasa Arab nanti marah dia dikatain onta ikhwah ya. Kemudian yang ke-12 lihat. Contoh lagi, doroba dengan doroba. Ya, doroba dodnya pendek artinya memukul. Ya, kalau doroba ya dodnya panjang itu saling memukul. Jadi ada pukulan dari dua belah pihak saling memukul. Tapi kalau doroba itu yang memukul cuma satu orang. Ya, kalau doroba saling memukul. Dan yang ke-13 ya, yang terakhir dari pelajaran kedua, lihat ainnya pendek, ya, ainnya pendek, kemudian lamnya ada tasydidnya, muta'allimun pelajar, ya, atau siswa, ya, atau mahasiswa, ya, pelajar, muta'allimun. Ya. Kalau ainnya panjang, lamnya tidak ada tasydidnya, muta'alimun artinya orang yang sok tahu.
Ya, kita harus jadi muta'allimun. Kita harus menjadi orang yang pelajar sampai wafat kita. Jangan menjadi orang yang muta'allimun, orang yang sok tahu ya. Jadi muta'allimun ini artinya pelajar, siswa, mahasiswa, santri, ya kan? Santri juga sama, ya. Ya dia kosakatanya muta'allimun itu bisa artinya juga apa muradifnya persamaan katanya adalah tolibun ya. Jadi muta'allimun itu ya muta'allimun itu sama seperti ya seperti tolibun siswa ya. Ya tolibun. Kemudian juga bisa juga muridun ya. Sudah kalau di kita sudah jadi bahasa keseharian muridun itu dari bahasa Arab ya, Wah. Ya muridun. Muridun dari bahasa Arab artinya siswa juga. Ya pelajar juga muridun. Muta'allimun, talibun, muridun itu ya kosakatanya yang sama artinya. Kemudian kita masuk ke pelajaran ketiga, ikhwah. Ya, ini masih mukaddimah ya, masih mukaddimah. Insya Allah pelajaran satu, 2, dan 3 ya ini masih mukaddimah. Perhatikan kata atau kalimah ya. Jadi perhatikan ya, ikhwah. Ya, kalimah ya, kata itu dalam bahasa Arabnya dia kalimatun ya. Kalimatun. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia kata, bahasa Arabnya adalah kalimatun. Ya, tetapi kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Kalimat dalam bahasa ya kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya adalah jumlah. Ya, jumlah. Jadi kalau ada lafaz jumlah dalam bahasa Arab berarti artinya kalimat dalam bahasa kita. Tapi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa kita. Ya. Dari huruf-huruf hijaiyah terbentuklah sebuah kata. Kata dalam bahasa Arab namanya kalimatun. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlatun. Ya, kata dalam bahasa Arab bisa jadi terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, atau 7 huruf. Ya, jadi bisa 7 huruf. Dan tidak ada dalam bahasa Arab kata atau kalimatun dalam bahasa Arab yang lebih dari 7 huruf. Ya, contohnya di sini yang satu huruf, ya, bi itu cuman huruf ba saja, artinya dengan. Ya, kemudian juga li, ya, itu cuman satu huruf saja lam, ya, artinya milik. A juga itu cuman satu huruf saja, artinya apakah? Ya, kemudian juga yang dua huruf, yaitu mim dengan nun, artinya dari. Ya, fi, artinya pada atau di dalam. Ya, huruf fa dan ya kan? Hal, huruf ha dan lam, artinya apakah? Ya, sama artinya seperti nomor tiga yang di satu huruf itu. Ya, ini yang dua huruf. Yang tiga huruf contohnya, ala, ya ain, kemudian lam, dan alif bengkok gitu. Ya, alif bengkok atau alif layinah. Ala, ya, artinya di atas. Tiga huruf. Tahta, di bawah ya. Kalau di kita tahta di atas ya, naik tahta ya. Kalau di bahasa Arab tahta di bawah ya. Nah, berarti turun tahta. Nah, jadi ke bawah ya, di bawah tahta itu. Ya, inabun juga tiga huruf ya, wah. Ya, ainun dan ba, ya artinya anggur ya, inabun. Ya, inabun. Kemudian yang empat huruf, kita lihat di halaman 18. Ya, contohnya jadwalun ya, sudah jadi bahasa kita jadwalun, jadwal. Ya, jim, dal, waw, dan lam. Ya, masjidun, masjid, mim, sin, jim, dan dal. Ya, kitabun kitab, kaf, ta, alif dan ba empat huruf. Ya ini contoh.
Ini contohnya saja, banyak sekali kata dalam bahasa Arab ya yang 4 huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan seterusnya. Contoh yang 5 huruf, ya safar jalun, sin, fa, ro, jim, lam, ya buah pir, safar jalun, ya buah pir. Qirtasun, kertas, ya bahasa kita juga kertas. Qaf, ro, to, alif, dan sin itu kertas. Mirhadun, mim, ro, ha, alif, dan dod. Itu artinya WC atau toilet. Ya za'faranu, ya za'faranu yang 6 huruf nih. Zai, ain, fa, ro, alif, nun. 5 huruf za'faron. Ya, dia semacam kunyit ya za'faron itu. Ya, kemudian izdihamun, ya izdihamun. Hamzah, ya hamzah wasal, zai, dal, ha, alif, dan mim. Artinya sesak atau padat ya. Macet, izdiham, ya. Padat, sesak itu izdiham. Macet ya. Kalau di Jabodetabek ya, kebiasaannya macet itu izdiham. Ya. Ihtiramun juga dia 6 huruf. Hamzah wasal, ha, ta, ra, alif, dan mim. Ya, ihtiram, penghormatan. Ya. Kemudian yang 7 huruf. Istighfarun. Hamzah wasal, sin, ta, ghain, fa, alif, dan ra. Ya. Jadi hamzah wasal, sin, ta, kemudian ghain, fa, alif, dan ra. Istighfar ya, memohon ampun. Ya, memohon ampun. Istifhamun. Itu juga 7 huruf pertanyaan. Istinbatun, beristimbat. Ya, beristimbat itu mengambil hukum dari dalil. Ya, mengeluarkan hukum dari dalil maka namanya istimbat ya. Mengeluarkan hukum dari dalil. Ini namanya istimbat. Ya itu. Jadi bahasa Arab itu katanya ikhwah atau kalimatun itu ada yang terdiri dari satu kata atau 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Ya, tidak ada yang lebih dari 7 huruf. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Ya, masih ada waktunya insya Allah. Namun sebelum dilanjutkan, barangkali antum ada yang mau bertanya, dipersilakan ikhwah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Angkat tangan terlebih dahulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ikhwah ya. Insya Allah kita sabar ya. Masya Allah. Ya, duduk sama-sama sabar. Ana sabar, antum sabar. Ya, ini ada chat. Coba apa nih? Nah, jelas ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sekarang pelajaran 4, jenis-jenis kata. Ya, ini juga masih mukodimah ya, ikhwah. Ya, masih mukodimah. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, ya, itu ada 3. Ya, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab ada 3. Pertama, dia adalah isim. Iya, pertama adalah isim. Isim itu kata benda. Ya, contohnya di sini Zaidun, Zaid. Ya, atau kata benda, kata sifat, ya nama orang, nama hewan, nama tempat, dan yang lainnya. Penulis mendefinisikan kata benda untuk mempermudah ya atau supaya untuk pemula ya, untuk pemula dinamakan dengan kata benda. Perhatikan contohnya di sini Zaidun, Zaid, ya, Qittun, kucing, Makkatu, Mekah, Tufahun, apel, Baitun, rumah. Ini isim. Ya. Kata dalam bahasa Arab yang pertama adalah isim. Ya, nanti bagaimana cara membedakannya? Ya, Ustadz, karena membedakan 3 jenis ini
tiga jenis kata ini itu harus kita bisa membedakannya karena muamalah kita dengan isim, fiil dan huruf dengan salah satu dari tiga ini itu sangat berbeda. Ya, ada perlakuan khusus yang tidak boleh diperlakukan kepada selainnya. Seperti itu. Ya, isim ada perlakuan khususnya, fiil ada perlakuan khususnya, huruf juga sama. Ya. Jadi kalau antum menemukan, ya, kalau antum menemukan misalnya di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan ulama, kata itu ada kemungkinan dari salah satu dari tiga ini. Ya, kemungkinan dia isim, kemungkinan dia juga fiil, kemungkinan dia juga huruf. Tidak ada yang keempat. Ya, tadi di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, apa Afwan. perbedaan nahu dan sorof ya? Untuk mudahnya, ya nahu itu ya perubahan akhir dari sebuah kata. Ya, perubahan akhir dari sebuah kata. Di antaranya harokat ya. Contohnya kita di sini Zaidun bisa Zaidun kapan, Zaidan kapan, Zaidin kapan itu tugasnya nahu. Ya. Tapi kalau sorof itu perubahan bentuk kata. Ya, perubahan bentuk kata. Nanti seperti di fiil. Nah, sekarang kita bahas fiil dulu. Perhatikan nanti anak jawab ya. Yang kedua, jenis kata ini adalah fiil, kata kerja ya. Nah, kata kerja. Dan fiil terbagi menjadi tiga. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Nah, merubah dari fiil madhi, mudhari, dan amr, bentuk dari kata tersebut, bangunan dari kata tersebut, itu tugasnya ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Kalau ilmu nahu tadi, perubahan akhir kata, kapan dibaca fathah, kasroh, dhammah di akhirnya, ya, kapan dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin itu tugasnya ilmu nahu. Tapi merubah kata, ya, bangunan kata, bentuk kata itu tugasnya ilmu sorof. Seperti di sini misalnya fi'il madhi mudhari ya, lihat ikhwah. Ya, madhi itu adalah kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Ya, berarti kalau kata kerja lampau ini artinya telah. Ya, kalau fi'il mudhari itu artinya kata kerja sedang atau akan. Ya, contohnya misalnya aku sedang duduk, aku akan duduk, maka kalau dengan bahasa Arab itu memakai fiil mudhari. Ya, kalau kita menjelaskan yang pekerjaan yang telah lampau, oh saya dulu kemarin sudah duduk, berarti itu pakai fiil madhi. Dan juga ada namanya fiil amr, kata perintah. Ya, kata perintah. Kalau kita mau memerintahkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka memakai fiil amr. Ya, contohnya di sini nasoro. Ya, nasoro artinya dia telah menolong. Anda tulis menolong saja. Antum tinggal tulis di kitab antum. Ya, di sini telah menolong ya, telah menolong. Atau Anda tulis setelahnya aja nggak apa-apa. Telah menolong. Ya, kemudian yansuru. Nah, kenapa dari nasoro padahal hurufnya sama nun, sod dan ro. Di fi'il mudhari juga ada nun, sod dan ro, cuman ada tambahan ya. Nah, inilah tugasnya ilmu sorof. Ya. Yansuru
artinya sedang atau akan menolong. Ya, unsur, ya unsur, tolonglah, ya tolonglah. Ini perintah, ya tolonglah. Iya, nanti Anda jawab. Ya, pertanyaannya Anda jawab nanti setelah ini. Doroba, ya doroba telah me- memukul, apaan? Telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Idrib, pukullah. Ya, pukullah. Kemudian fataha telah membuka. Ya, yaftahu sedang atau akan membuka. Ya, iftah bukalah. Ya, bukalah. Alimah, ya, telah mengetahui. Telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui. I'lam, ketahuilah. Ya, ketahuilah. Ya, nggak muat, Anda tulis di bawah. Kemudian asuna telah bagus. Yasunu sedang atau akan bagus. Usun, ya, baguslah. Ya, kemudian hasiba telah menghitung. Yasibu sedang atau akan menghitung. Yasib, hitunglah, hitunglah. Nah ini, ya. Jadi fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sedang atau akan dikerjakan, ya. Kemudian fi'il amr artinya kata perintah. Ya, antum dari pelajaran ini antum tahu fi'il itu hanya fi'il madhi, mudhari dan amran, dan antum hanya hafal satu saja nasara yang suruh unsur, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup karena kenapa? Nanti kita pelajari di bagian fi'il. Ini hanya muqaddimah. Ya, hanya muqaddimah. Kemudian sebelum Anda jawab pertanyaan yang tadi di chat, Anda teruskan dulu. Ya, ketiga dari kata adalah huruf. Ya, tadi isim, kemudian fi'il, kemudian yang ketiga adalah huruf. Ya, contohnya di sini huruf hal, ya hal. Apakah tadi ya? Fi, di atau di dalam ya, atau pada, di, pada atau di dalam. Ya, min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya di atas. Nah, ini huruf ya. Jadi dalam bahasa Arab kata itu cuma tiga ya, ikhwah. Isim, fiil, huruf. Dari pelajaran ini antum hafal bahwa kata itu dalam bahasa Arab hanya tiga, isim, fiil, dan huruf, itu sudah cukup bagi antum. Ya, karena nanti dibahas setelahnya, ya perinciannya dan macam-macamnya, insya Allah Ta'ala. Ya. Tadi ada pertanyaan di chat ya. Iya, pertama, tadi ada yang mengatakan huruf hijaiyah 28, 29, 30 ya. Ada yang tadi penulis
ya memasukkan lam alif termasuk ya. Lam alif itu dua huruf lam sama alif ya. Lam sama alif. Kemudian ada yang mengatakan hamzah dengan alif disatukan, yaitu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada yang mengatakan 28, 29, 30. Ya kalau 30 lengkap berarti lam alif dimasukkan, hamzah dan alif juga di dipisahkan. Ya, kemudian kalau yang berpendapat 28 ya, alif sama hamzah ya itu disatukan. Ya karena di zaman dahulu ya hamzah itu sama alif bentuknya sama. Tidak ada kepala ainnya. Kepala ain ini dia termasuk dobet ya, dobet. Kemudian yang 29 ya, yang 29 ya hamzah sama alifnya itu dipisahkan. Seperti itu. Dan yang 30 ditambah dengan lam alif yang itu terdiri dari dua huruf lam sama alif. Seperti itu. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan lagi, ya izin bertanya, alif tidak bisa dikasih harokat dalam kata istighfar. Awal alif dikasih harokat, tapi Ustadz bilang hamzah. Iya, di situ namanya alif yang di istighfar itu bukan alif namanya, tapi hamzah, hamzah wasol. Kalau alif itu tidak menerima harokat selamanya, dia alif itu hanya untuk mad, untuk panjang saja. Sedangkan hamzah wasol itu bisa menerima harokat ketika di awal kalimat, ya ketika di awal kalimat. Contohnya tadi istighfar, ya istighfarun. Ya kalau ada wa-nya, ya, maka hamzahnya itu, hamzah wasalnya, dia tidak dibaca wastighfarun misalnya, wastighfarun. Ya, tapi kalau di awal kata istighfarun. Nah, contoh juga tadi, ya, di fil amr, ya, di fil amr, ini fil amr, kaidahnya ikhwah, ya, harokat hamzah wasal. Ini hamzah wasal bukan alif ya, karena ini bukan untuk tanda panjang, ya. Ini hamzah wasal. Dia dibaca ketika di awal kata atau awal kalimat, tapi ketika ada kata sebelumnya, lafaz sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Contohnya ada wa, maka di sini asalnya unsur. Ketika ada wa, maka wansur ya. Jadi harokat terlihat tidak ikhwah? Ya, harokat hamzah wasal pada fiil amr hanya dua. Iya, hanya dua, yaitu dhammah dan kasroh dan kasroh, ya dan kasroh. Jadi di situ harokat hamzah wasal pada fil amr hanya dua. Kalau tidak kalau dia itu domah atau dia kasroh gitu ya, atau dia kasroh. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya. Perhatikan dia hamzah wasalnya dibaca domah kalau huruf ketiganya berharokat domah. Ya, jadi Anda tulis di sini, lihat hamzah wasal itu dia, iya, hamzah wasal itu lihat dia dibaca domah kalau huruf ketiganya domah. Hamzah wasal huruf pertama titik, titik ini
Ya, titik yang ini, ya ini kelihatan tandanya ya. Titik yang ini adalah huruf yang kedua. Kemudian yang ini huruf yang ketiga. Titik lagi ini huruf keempat ya. Titik setelahnya huruf keempat. Nah, kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Seperti itu. Kemudian hamzah wasalnya dibaca kasroh kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh. Ya, paham? Ini rumus saja ya. Rumus. Jadi hamzah wasal dibaca dhammah jika huruf ketiganya dhammah. Hamzah wasal dibaca kasroh jika huruf ketiganya fathah atau kasroh. Ya, semoga bisa ya memahaminya. Ya, paham ya? Anda tidak bahas tentang fa fiil, ain fiil dan lam fiil karena ini untuk pemula insya Allah fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ya, ya kalau kita nanti pelajari tentang fiil insya Allah. Karena ini kan baru mukadimah, pengenalan bahwa fiil itu ada fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amr. Ya. Berarti lihat ikhwah, kalau kita sudah memahami, alhamdulillah sudah memahami kaidah ini, berarti di sini ya dibacanya siapa yang bisa coba? Iya, angkat tangan, ikhwah. Iya, silakan Bu Rina. Apa ini? Unsur. Iya, Unsur. suaranya tidak terdengar ya apa anak? Terlalu. Unsur. Iya. Oh iya. Silakan Ibu, diulang tadi. Apa Unsur. Ibu? Terdengar Ustaz? Tidak terdengar Unsur. ya. Insya Allah. Oh, iya. Iya, iya, baru kedengar Ibu. Silakan Ibu. Unsur. Iya, unsur. Barakallahu fiik. Kenapa Ibu unsur? Karena Harokat huruf ketiganya ketiganya sod, huruf ketiganya Ka- yang sod iya, berharokat domah. iya, karena huruf ketiganya berharokat dhammah. Barakallahu fiik. Yang kedua, silakan. Bu Rizka. Apa itu? Idrib. 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 Kenapa hamzah wasalnya kasroh? Huruf ketiganya kasroh. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, silakan Bu Erina. Iftah. Iftah. Kenapa hamzah wasalnya kasroh? Huruf ketiganya kasroh. Iya, betul. Huruf ketiganya fathah. Iya, Pak Arafat silakan. Yang keempat, I'lam, Ustaz. i'lam. Kenapa hamzah wasalnya kasroh? Karena di bangunan kalimahnya huruf ketiga lamnya fathah. Betul, barakallahu fiik ya. Kemudian yang berikutnya, silakan. Ada yang mau coba lagi? Uhsun. Sun. Kenapa harokat hamzah wasalnya dhammah, Ibu? Huruf ketiganya domah. Iya, betul, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, siapa yang mau coba? Ihsib. Ihsib. Ya, kenapa hamzah wasalnya kasroh? Huruf ketiganya kasroh. Iya, masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah bisa semua nih, pinter-pinter semua bahasa Arabnya ya. Masya Allah, ya. Tinggal dapat sertifikatnya nih, tapi bukan sertifikat tanah, Bapak Ibu ya. Insya Allah belajar bahasa Arab itu mudah. Yang penting kita kalau belajar bahasa Arab itu rajin hadir. Udah. Paham nggak paham, rajin hadir. Seperti itu belajar bahasa Arab ya. Nah ini dari pelajaran keempat ini ya. Kita mengenal kata dalam bahasa Arab itu cuma tiga. Isim, fiil, dan huruf. Ya. Sekarang latihan lihat, ya khuah. Ya, latihan pertama. Sebutkan 5 contoh isim. Siapa yang mau coba? Yang sudah ada atau yang misalnya mau dari yang kitab dari kosakata yang lain silahkan. Silakan. Angkat tangan dulu ya. Bu Nur Handayani, Pekanbaru, silakan. Contohnya apa? Al-Maktabah. Apa Ibu? Al-Maktabah. Al-Maktabatu. Iya. Al-Maktabatu artinya apa?
Perpustakaan. Perpustakaan. Terus Ibu, masih 4 lagi kan baru 1. Sudah. Apa lagi? Kitabun. Kitabun Kitab. ya. Kitabun. Terus Kalau al-ma'un itu masuk isim, Ustaz. al-ma'un ya, masuk isim al-ma'un. Ya, al-ma'un. Ya, masuk isim karena ada alif lamnya. Alif lam nggak masuk ke fiil, nggak masuk ke huruf, ke isim. Terus apa lagi Ibu? As-sama'u. Langit. As-sama'u, ya, langit. Ya, terus apa lagi? Kolamun. Kolamun, ya. Kolamun artinya pena, ya, pena. Barakallahu fiik, Ibu. Nah, sekarang sebutkan 5 contoh fiil, ya, fiil madhi, mudhari, dan amar. Satu orang satu, silakan. Mana Ustaz? Ya, silakan. Tar dulu, anak pilih dulu ya, yang angkat tangan dulu. Ya, Bu Harmaini Anas, tafadhali. Fiil ya Ustaz. Ya, fiil madhi, mudhari, dan amar. Yang 3 huruf saja Ibu ya, yang terbangun dari 3 huruf. Doroba yadribu idrib. Doroba yadribu idrib, cukup. Ya, Kataba. cukup Oh, bukan Ibu. 5. Cukup Ibu 3 saja ya, gantian. Barakallahu fiik. Bu Nazia Ummu Maryam, tafadhali. Bu Nazia Ummu Ya, Maryam, ya Ustaz. silakan. Mm-mm. Darosa yadrusu idrus. Daros Darosa darosa ya. yadrusu udrus. Ya. Iya, darosaya drusu udrus. Artinya apa Ibu darosaya drusu udrus? Artinya Pelajaran. belajar. Belajar, betul. Belajar. Kemudian barakallahu fiik. Bu Laila Faliza. Ya, Bu Laila Faliza, silakan. Nawara yanzuru Nadhara yang duru ungdur. unzur. Iya, ungdur. Artinya apa nadhara yang duru ungdur? Melihat, betul. Barakallahu fiik. Iya, Odi. Odi ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, akhi. Ya, afwan, akhi Odi. Silakan, akhi Odi apa? Nyoba ya Ustaz. Iya, silakan nyoba. Zahaba yazhabu idhab. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik. Dhaba yadhabu idhab artinya apa, akhi Odi? Zahaba telah pergi. Iya, Yazhabu sedang iya. atau akan pergi. Pergi, ya. Idhab gilah. Pergilah, ya. Jadi antum kalau mau ngusir idhab, gitu kan? Iya. Mau ngusir orang jahat misalnya ya, idhab, ya. Idhab. Ini ada yang mau mencuri kan, diusir sama antum. Idhab, pergilah sana. Gitu ya. Nah, jangan nyolong gitu. Barakallahu fiik, akhi. Sekarang Mu'arif Syarif. Akhi Mu'arif Syarif. Ustaz. Qara'a Iya. yaqra'u iqra. Iya, qara'a yaqra'u iqra artinya apa? Membaca. Yang membaca ya qara'a dia telah membaca, ya qra'u sedang membaca, iqra bacalah. Berarti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dimulai dengan fiil madhi mudhari apa? Amar. Oh, fiil amar, Masya Allah. Iqra, bacalah ya. Barakallahu fiik, akhi. Ya, sekarang sebutkan 5 contoh huruf. Ya, yang sudah ada atau yang dari yang lain silakan. Ya, Bu Nuri Bekasi. Tafadhali. Mm-mm. Terus apa lagi, Bu? Li. Mm-mm. Semua, Ustaz. Apa Ibu? Li, ya li. Li. An, ya, terus Min. min, ya min, terus Wa. apa? Wa, Ustaz. Wa. Wa, iya artinya dan ya. Terus Ka. K, ya, K itu seperti ya ini ya. K. Barakallahu fiik, Ibu. Ya, misalnya contohnya misalnya K ya. Al ustadzu kal qamari ya.
Ustadz seperti rembulan ya, artinya bulat ya, badannya gendut ya. Ya, enggak. Maksudnya kalkomari itu biasanya karena indahnya ya, seperti itu. Jadi ini pelajaran ya tentang kata ya. Kata itu terbagi menjadi tiga ya, atau kata itu hanya ada tiga, isim, fiil, dan huruf. Bagaimana kita mengetahui ini semua? Tentu dari tanda-tandanya, di antaranya tanda-tanda isim yang akan kita pelajari. Perhatikan ikhwah, nih sekarang perhatikan kita sampai jam berapa? Sampai 10.15 ya. Tapi tidak mengapa, nanti ini mukadimah, nanti kita teruskan. Kita istirahat jam 10.15, kemudian masuk lagi jam 10.30. Perhatikan tanda tanda isim. Ya, Apa? di pelajaran kelima Iya. ini kita mengenal tanda isim. Ya, mohon dimatikan Ibu mic-nya. Ya, supaya tidak mengganggu. Ya, tanda isim. Perhatikan. Nah, tanda ini hanya dimiliki oleh isim. Ya, tanda-tanda isim. Yang disebutkan penulis ada tiga. Ya, ada tiga. Tanda-tanda ini tidak masuk ke fiil dan huruf, hanya ke isim. Kalau ada tanda ini kita pastikan dia adalah isim. Ya, pertama, tanda isim adalah tanwin. Atau di sini ya. Tanwin. Ya, tanwin itu apa? Bunyi an, in, un. Ini kalau di akhirnya ada tanwin, an, in, un, ya itu namanya isim. Ya, karena fiil nggak tanwin akhirnya. Huruf juga tidak tanwin akhirnya. Hanya isim saja. Contohnya misalnya baitun, ya, terkadang tanwinnya seperti ini atau yang di atas itu, karena kadang bikin tanwinnya nggak konsisten, ya ikhwah. Baitun, baitan, ya maaf, ya baitan, baitin. Kita pastikan ini isim. Kenapa ini isim? Karena diakhiri dengan tanwin, karena fiil dan huruf tidak bertanwin. Ya, kemudian yang kedua tanda isim adalah alif lam. Ya, didahului alif lam. Ya, contohnya al baitu, maaf. Al baitu. Itu ada alif lam ya. Al baitu. Dan perlu diperhatikan ya, alif lam dengan tanwin itu berlawanan. Afwan Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Izin ilal hamam sebentar Ustaz. Naam, tafadhal. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Jadi alif lam dengan tanwin yaitu berlawanan. Kalau ada alif lam, lihat. Kalau ada alif lam, kalau tidak ada alif lam, tanwinnya balik lagi, lihat. Kalau tidak ada alif lam ada tanwinnya, baitun. Ya, ini kaidah ya. Lihat, baitun. Tapi kalau ada alif lam, ya, tanwinnya, lihat, tanwinnya hilang. Al-baitu. Ya, al-baitu. Al-baitu. Nah, inilah tanda yang kedua. Untuk tanda yang ketiga, insya Allah kita akan lanjut di sesi berikutnya.
Ya, kita istirahat sejenak, ikhwah. Ya, kita tutup sementara. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam ra. Belakang ke Budiman dulu. Ya, ikhwah, kita mulai nanti jam 10.30 insya Allah. Kita istirahat 15 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim